Tuyul reinkarnasi melawan tuan lamanya sebelum berubah kembali jadi roh pencuri. Ariel, remaja berusia 16 tahun, adalah anak yang pendiam, sopan, dan aneh dalam cara yang tak bisa dijelaskan. Ia diadopsi dari sebuah panti asuhan di Jawa Tengah saat masih balita. Kini ia tinggal bersama keluarga sederhana di pinggiran Yogyakarta. Ia pandai di sekolah, tak pernah membuat masalah, dan selalu membawa koin di sakunya, tak ada yang tahu kenapa. Belakangan ini, ia tak bisa tidur. Setiap kali ia tertidur, ia mencuri. Dalam mimpinya, ia merayap di rumah-rumah asing, mencari uang, perhiasan, koin tua. Dunia mimpinya berubah-ubah, tembok meleleh jadi gang sempit, langit-langit berubah jadi awan. Dan selalu, ada satu suara yang berbisik di kejauhan. Kembalilah padaku, anak. Kau milikku. Setiap pagi ia bangun, tubuhnya semakin lemah. Kulitnya pucat, tubuhnya mengecil, rambutnya rontok. Ibunya angkat mulai khawatir. Ariel menutupi tubuhnya, pakai lengan panjang, topi, sarung tangan. Ia bilang itu cuma gaya baru. Tapi cermin tak bisa berbohong. Matanya makin besar, jemarinya mengecil. Suatu malam, ia melihat seorang pria berdiri di luar rumahnya, berpakaian serba hitam, bermata kuning, dan pincang. Pria itu tak bergerak, hanya mengawasi. Esok paginya, ada koin di depan pintu. Koin lama, zaman kolonial. Ariel tahu siapa yang meninggalkannya. Ia pergi ke seorang dukun, tabib spiritual yang dikenal bisa menangani urusan gaib. Begitu Ariel masuk, sang dukun langsung mundur ketakutan. Kau tidak utuh, kau bawa 2 nyawa, yang satu membusuk. Ariel mengaku tentang mimpi, perubahan tubuhnya, dan suara itu. Dukun mengangguk pelan. Kau adalah Tuyul, arwah anak-anak yang dijadikan budak oleh dukun hitam. Kau pernah dibebaskan, tapi tidak disucikan. Tuannya masih hidup, ia ingin kau kembali, dan setiap kali kau tidur, jiwamu makin dekat ke bentuk lamamu. Untuk memutus ikatan itu, Ariel harus melawan sang tuan dalam dunia mimpi, dan menghancurkan surat perjanjian gaib yang mengikatnya. Surat itu tersembunyi di alam antara mimpi dan bangun, dijaga oleh roh-roh tuyul lain yang belum bebas. Tapi ada syarat, jika ia mati dalam mimpi, ia akan terbangun sebagai tuyul selamanya. Malam itu, Ariel bersiap. Dukun memberinya jimat tembaga, ramuan kunyit, dan sebilah pisau yang dibersihkan dengan cahaya bulan. Ariel berbaring, menutup mata, dan tertidur. Ia terbangun di kuburan. Langit merah darah. Jejak koin perak memimpin ke hutan bangunan bengkok dan pintu-pintu rusak, rute lamanya saat menjadi roh pencuri. Sang tuan duduk di singgasana dari tengkorak dan emas. Suaranya tenang, menggoda, dan mengerikan. Kau tuyul terbaikku, Ariel. Tak rindukah kau pada keheningan? Pada kekuatan? Tanpa lapar, tanpa dusta, hanya tujuan. Ia menawarkan Ariel sebuah kantung koin, hasil curian masa lalu. Di setiap koin, terukir wajah Ariel kecil. Ariel menolak. Bertarung. Roh tuyul lain muncul, makhluk kecil penuh bunyi klik. Merangkak, menggigit. Ariel berdarah, tapi jimat tembaganya membakar mereka. Akhirnya, ia menemukan surat perjanjian, terkubur di bawah singgasana. Tulisan hitam menyala, berbisik rayuan. Saat ia merobeknya, sang tuan menerjang, dan Ariel menusukkan pisau ke matanya. Dunia runtuh dalam jeritan. Ariel terbangun sambil menjerit. Tubuhnya kembali normal, tapi ia tampak lebih tua, lelah. Orang tua angkatnya memeluknya. Minggu-minggu berlalu, koin-koin tak muncul lagi. Suara itu lenyap. Sang dukun mengangguk saat mereka bertemu. Ikatan itu telah putus. Tapi Ariel masih menyimpan 1 koin di sakunya. Bukan karena takut, karena ia ingat. Dan jauh di dalam dirinya, ia tahu, ada hal-hal yang tak pernah benar-benar pergi.